Ini contoh kasus, Silakan, contoh, Pak. ya contoh kasus saja, Pak Ustadz. Halo, masih dengar Iya, ya? iya silakan, Pak. Alhamdulillah terdengar, Pak. Ya, nah, kita mau tanya, ini contoh kasus saja Pak. Antara ibu dan anak. Terkadang kan anak ini kan ada yang menurut, ada yang tidak. Ini dia. Kita ambil yang tidak menurutnya, jadi menurut saya gitu. Iya. Jadinya apa yang diperlukan oleh orang tuanya atau ibu lah ya, contohnya. Ibu itu suka membantah gitu, Pak Ustadz. Mm-mm. Misalkan ya minta suruh mandi gitu kan, Mm-mm. katanya nanti nanti. Nah, misalkan suruh pergi mengaji, nanti gitu. Dikerjakan Iya, tapi lambat gitu maksudnya. iya. Jadi dia suka membantah lah gitu apa yang disampaikan orang tuanya ya mungkin bapaknya atau ibunya gitu ya. Mm-mm. Eh, Apakah hypno sleep ini bisa diterapkan atau ada terapi yang lain, Pak Ustadz, untuk menangani masalah ini gitu? Mohon Iya, pencerahannya, Pak Ustadz. baik. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Kasus kenakalan anak atau tidak menurutnya anak itu kalau kita bahasakan dalam ilmu parenting adalah eh, sering terjadi eh, kalimat-kalimat negatif yang tanpa disadari oleh seorang ibu atau kita sebagai seorang ayah di dalam mendidik dia atau di dalam kita menegur, di dalam kita melarang, ya kan? Atau ketika kita menyuruh sesuatu, itu kadang-kadang tanpa kita sadari ada kalimat-kalimat negatif. Kalimat negatif itu, kata negatif itu sering kita menggunakan kata jangan, sering kita menggunakan kata tidak. Nah, dan sering kadang-kadang kita menggunakan kata-kata namun, tapi yang lebih lebih dominan di sini kata jangan. Nah, tanpa kita sadari, misalnya kita melarang dia, Andi, jangan malas. Nah, Andi, jangan malas belajar, kamu nonton terus. Akhirnya dia malas belajar dan nonton terus. Karena yang terekam adalah kalimat eh, sesudah jangan. Nah, ini tanpa kita sadari terjadi sekian lama. Karena kita tidak belajar ilmu parenting. Akhirnya sekian lama kita membentuk karakter dia dengan kalimat-kalimat negatif. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi kepada diri si anak, dia itu penurut. Sebenarnya anak itu sudah sering saya katakan anak itu penurut, tapi dia menuruti apa yang kita sampaikan. Karena kita menyampaikan dalam kalimat negatif atau kata negatif, maka terekam di alam bawah sadarnya. Maka terbentuklah dia yang menjadi eh, tidak menurut, pembangkang dan sebagainya. Maka kita harus sepakati bahwa anak ini tidak bersalah. Yang bersalah kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu di dalam mendidik mereka. Nah, karena ini sudah terjadi, ya, karena sudah terjadi sehingga dia sudah seperti itu, maka sangat bagus Bapak menerapkan metode hypnosleep ini. Nah, tidak perlu metode yang lain karena metode ini lebih efektif gitu. Nah, karena kalau kita terapkan metode formal, namanya anak ini belum tentu dia mau gitu 100% itu. Kalaupun mau dia akan terpaksa kan seperti itu. Tetapi di dalam kondisi sleep, tidur, alhamdulillah kabar baiknya di sana itu ada empat critical area, filter mentalnya itu ada empat. Tetapi alhamdulillah semuanya tidak berfungsi. Kenapa? Karena tidur. Jadi saran atau sugesti yang Bapak sampaikan kepada anak tersebut langsung masuk tanpa difilter apa-apa. Terekam di alam bawah sadarnya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal Bapak memilih kata-kata positif yang mau dimasukkan saat di hipnosis tersebut. Contoh misalnya eh, adik atau abang, adik, atau boleh sebut namanya lebih bagus. Ini adalah abi atau ayah, ya kan? Ayah sayang Terus sama adik.
sayang sama contoh sayang sama Budi, ayah sayang sama Budi. Jadi munculkan kata-kata eh, kasih sayang gitu. Nah, di dalam dia diberi sugesti tersebut. Nah, seperti itu. Lebih bagusnya Bapak tulis. Izin Ustadz. Silahkan. Jadi intinya kalau si anak ini suka bantah, ya Mm-mm. istilahnya atau melawan, bisa dikatakan tidak sepaham anak dan ibu gitu Pak, atau tidak cocok gitu Pak ya, karena apa? Ada sugesti yang negatif yang kita masukkan gitu. Betul, Apa betul bisa sekali. dikatakan antara anak dan ibu atau tidak cocok gitu Pak Ustaz? Sebenarnya bukan tidak cocok, tetapi karena kita tidak paham ya, tidak paham ilmu parenting, sehingga karena kalimat negatif yang sering-sering diucapkan, apalagi dengan nada yang ada agak keras atau ada kandungan-kandungan sifat kemanusiaan kita, yaitu rasa emosi, marah seperti itu, akhirnya itu sudah tertancap di alam bawah sadar si anak yang sekian lama gitu, sudah menumpuk gitu. Akhirnya terjadi forcing namanya kalau dalam istilah parenting. Dia menolak kalimat-kalimat yang semacam kita menyuruh, itu sudah tertolak di pikirannya. Kenapa? Karena sudah banyak kalimat-kalimat negatif yang dia terima. Nah, maka terjadi seakan-akan ketidakcocokan antara si anak dan, jadi kayak ada energi negatif itu, kayak berantem gitu. Kalau enggak, kayak kalau jumpa anak tuh kayak ada semacam eh, apa namanya, emosional gitu ya. Nah, itu karena kata-kata yang kita tidak sadari yang sudah lama. Nah, maka nanti Bapak buat skrip, Pak. Buat skrip. Boleh Ibu, boleh Bapak buat skrip. Nah, misalnya nggak usah sekaligus. Satu-satu dulu diperbaiki. Misalnya masalah mandinya, atau masalah makannya, atau masalah belajarnya. Satu-satu, Pak. Selama 7 hari perbaiki satu. Memang itulah kesabaran kita seorang orang tua itu, harus sabar. Kita kan mengangkat akar-akarnya itu tidak mudah. Kita angkat akar-akar permasalahan itu pelan-pelan, 7 hari angkat satu, 7 hari angkat satu, akhirnya nanti dia berubah menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang mudah diatur gitu. Nah, membutuh kesabaran, nggak bisa instan, butuh Amin, amin. kesabaran, butuh kesabaran. Dan sekali lagi saya tekankan di sini, harus ada kerjasama antara suami dan istri. Bila mana seorang ayah semangat ini mau buat parenting, tapi ibunya nggak ngedukung, sama aja nggak berhasil. Begitu juga sebaliknya. Seorang ibu sangat ingin menekankan parenting, tapi bapaknya tidak mau bekerja sama. Ini sama saja nol, tidak ada hasilnya. Jadi dua-duanya harus klop, harus betul-betul sama-sama. Contoh kayak gini, contoh sederhana, anak kecanduan gadget. Nah, bapaknya ini udah menekankan parenting nih, nah, parenting. Tapi ibunya memberi akses, sama aja kan bohong. Akhirnya berantem, jadi di lingkaran setan situ aja tidak selesai-selesai. Nah, begitu juga sebaliknya. Maka butuh kerjasama. Bapak dan ibu itu butuh kerjasama. Suami istri butuh kerjasama dalam menerapkan metode parenting ini. Maka insya Allah berhasil, insya Allah. Amin. Jadi izin Ustadz. Ya Pak. Jadi hypnosleep ini sangat maksimal sekali Pak ya untuk mencabut apa yang sudah pernah ditanamkan dulu ke dalam alam bawah sadar anak ini Pak Ustadz ya. Iya, benar sekali Pak. Benar sekali. Kenapa? Karena secara penjelasannya bahwa pikiran manusia itu, ya, kita jelaskan bahwa pikiran manusia itu ada 4 gelombang. Pertama beta, alfa, theta, delta. Nah, si anak, si anak ketika dia tidur, maka dia sudah berada di delta. Tidurnya di delta. Gelombang yang paling terakhir, tidur nyenyak. Dan ketika Bapak mengganggu sedikit dia, maka dia naik nanti di level theta dan alpha. Maka kita butuh di 2 level ini atau salah satunya. Disitulah gelombang otak manusia yang ketika disampaikan tidak ada penolakan sama sekali. Apa yang dibilang masuk, apa yang dibilang masuk, apa yang dibilang masuk terkunci. Nah, tetapi kalau dalam keadaan sadarnya,
di dalam dia sadar. Nggak bisa seperti itu, nggak masuk. Kenapa? Karena dia berada di gelombang beta, sadar, gitu. Di gelombang sadar itu ketika menyampaikan sesuatu ada penolakan-penolakan seperti Nah, itu. ya Ustaz. Baik Ustaz. Dan yang paling penting saya tekankan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa tadi saya sampaikan harus yakin bahwa sugesti yang Bapak Ibu berikan itu bekerja maksimal, harus yakin. Ketika yakin, nah itu menjadi doa. Tapi ketika ada keraguan, ketidakyakinan di situ, vibrasi pikiran itu terkoneksi dengan anak, akhirnya ya tidak ada hasilnya. Nah, jadi sebelum kita menginginkan anak kita menjadi positif, maka pikiran kita dulu yang harus kita Positif. positifkan seperti itu. Alhamdulillah nih, Ustaz. Waduh, banyak banyak kali hikmahnya malam ini. Amin ya Allah, Semoga amin. apa yang disampaikan bermanfaat dan ada manfaatnya, Pak Ustadz. Amin ya Allah. Amin. Amin. Yang penting kita dengan ilmu yang kita dapatkan malam ini kita praktekkan, nah, agar ada Insya hasilnya. Allah Nanti tinggal pasti. kita review ya. Nanti semuanya yang sudah praktekkan silakan direview. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah mempraktekkan ke anaknya, anaknya berubah, diberi reward, diberi apresiasi. Nah, jangan dibiarkan gitu aja seperti itu. Dan saling mendukung. Nah, misalnya di dalam keluarga anak itu kecanduan gadget. Nah, maka nanti sudah di apa? Diperbaiki di alam bawah sadarnya, akhirnya dia melihat bapak ibunya pun main gadget. Ya, akhirnya pikiran alam bawah sadarnya mengkritik, loh kok seperti itu gitu. Akhirnya dia tidak didukung oleh lingkungan Oh, seperti itu. Itu maksud saya. bisa. Intinya bisa jadi serangan balik buat kita, Pak ya. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Karena Main pikiran bola, jadi serangan balik. Ya, serangan balik kita. Iya, iya. Betul betul, Pak. Kita ya, sudah Izin, perbaiki Pak yang ya. melanggar. ya, maka harus hati-hati sekali. Siap, Ustadz. Izin bertanya lagi, Start. Silakan. Jadi kalau anak udah tidurnya terlalu pulas, Mm-mm. berarti nggak bisa di hypnosleep ya? Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Oh. Nah, untuk membedakan sudah tidur pulas atau yang kita sebut tadi baru 45 menit yang bisa dihipno, itu untuk membedakannya gimana, Sat? Jadi gini, takaran kita pada time aja, pada waktu. Takaran kita pada waktu 45 menit atau 1 jam. Nyenyak dan tidak nyenyak itu udah bisa dihipnosis. Nah, berarti dia nggak harus masuk ke deep delta gitu. Nah, intinya kalau dia sudah waktu seperti itu, nah, walaupun dia nggak masuk ke delta kali nggak apa-apa, karena kita menggeserkan sedikit aja ke alfa atau tetanya, sedikit aja yang kita geser. Nah, agar apa? Agar bisa masuk sugesti itu aja. Nah, Udah tidur ya? mm-mm, Udah seperti tidur. seperti itu. Oh. Ini kayak sekarang nih, Sat. Nah, Anak saya udah tidur nih. sudah Kurang berapa lama? lebih 1 jam setengah. 1 jam setengah nih. 1 jam setengah Bisa, Sat? udah lewat. Oh, udah lewat ya. Ya, Masih masih bisa diganggu, masih bisa di hipno. ya, tapi untuk percobaan sih nggak apa-apa. Cuman anjuran SOP-nya itu 45 menit 1 jam. Oh, 45 menit ya. 45 Satu menit jam ke ya. 1 jam lah. Cuman kalau udah lewat dari situ sebagai bahan belajar atau praktek nggak apa-apa. Nanti bisa dilihat Hmm. perubahannya gitu. Istilahnya kan Jadi untuk jadi bisa tidur ya, Pak Ustadz ya, bisa dihipno, Pak ya. iya dia dia baru tidur kita tunggu nanti sampai 45 menit atau 1 jam. Nah, baru kita dekati. Baru kita dekati. Nah, alhamdulillah, ini alhamdulillah kabar baiknya ya. Kita punya kawan yang menerapkan metode hypnosleep ini. Jadi dia membentuk anaknya menjadi seorang penghafal Quran dengan metode hypnosleep. Jadi si bapaknya itu sugesti yang diberikannya itu agar dia rajin menghafal, rajin menghafal. Akhirnya dia terbentuk, masya Allah. Kenapa? Karena masuk ke alam bawah sadarnya terus, 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 terus.
Jadi di sekolahnya, di pendidikan dia belajar itu dia sangat menonjol gitu. Jadi gurunya bertanya apa rahasianya, ternyata hipnosleep. Masya Allah, sangat bermanfaat. Baik, ada yang masih mengganjal, silakan ditanyakan karena ini sesi terakhir kita nanti eh, karena sudah agak larut kita tutup kajian kita malam ini. Namun Aduh. hubungan kita dalam belajar mengajar ini tidak terputus sampai malam ini. Silakan bertanya kapan saja, selama saya masih bisa membalas, menjawab, saya akan jawab. Apapun pertanyaan yang berkaitan tentang parenting. Insya Allah. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang masih belum dipahami. Ya Allah, izin Ustadz. Ya, ada pertanyaan dari Ustadz Ansori. Izin Ustadz nanti boleh dibuat salinannya dan rangkumannya Ustadz. Nah, insya Allah nanti yang masih belum mendapatkan apa namanya pemahaman secara utuh ya malam ini saya rekam ya, saya rekam ke kajian kita. Mungkin ada sebagian yang mungkin tadi tidak terdengar suaranya atau terganggu signalnya di sana. Tidak masalah, ini ke kajian kita saya rekam. Jadi nanti saya kirim, saya kirim balik ke grup. Jadi biar bisa dilihat siaran ulangnya. Jadi di mana yang tidak tertangkap nanti bisa di apa kajian malam ini bisa didengar secara utuh, insya Allah. Dan kalaupun masih kurang bisa bertanya ya, bisa japri ke saya, bisa tanyakan tekniknya, metodenya, silakan, bebas. Barusan saya coba start anak. Ya, ya. Saya panggil-panggil 3 kali, nggak Ah, bergerak ya, nggak bergerak. ya. Pas saya angkat tangannya, saya jatuhin, dia berbalik badannya saat. Berarti Bangun ya. belum tidur. Enggak bangun sih teman, bergerak aja begitu saya Iya, angkat kok tangannya, fenomena itu yang kita butuhkan. terus dia langsung berbalik ke sana, tapi tetap dalam keadaan tidur. Ya, itu contohnya seperti itu. Di intinya Termasuk ekspresi. saya. Ya, tapi itu tadi kan sudah 1 jam setengah ya. Kita tetap Ya. ikuti SOP aja. Ambilnya di 45 sampai 1 jam. Maksudnya keadaan respon dia seperti itulah yang kita butuhkan. Contoh ketika kita ganggu tidurnya, misalnya dia berbalik. Nah, itu sebenarnya proses naik turunnya gelombang pikiran manusia. Nah, jadi kita gerakkan ke sini, misalnya dia merespon balik, enggak apa-apa. Fenomena itu yang kita butuhkan. Nah, Kalau misalnya kita masuk tuh ya. ya kalau dia berbalik itu nggak perlu lagi kita suruh menggerakkan tangannya, enggak, itu secara otomatis dia seperti itu. Nah, Hmm. misalnya kita ganggu, dia berekspresi membalik badan atau apa. Itulah yang kita butuhkan, di saat itulah kita memberikan sugesti. Walaupun Hmm. misalnya si anak tidak berekspresi seperti itu, nggak apa-apa, yang penting sudah digerakkan,
dagunya, berapa kali kepalanya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan dari Ustaz Sahrul Munawar. Izin Ustaz, nanti ada materi secara tertulis nggak tentang cara hipnoparenting? Ya, baik, nanti kita bisa kirimkan secara tertulis. Sebenarnya secara tertulis itu ada 9 saja. Ada 9 teknik jitu ya. Namanya 9 teknik jitu mengubah pikiran anak dengan hypnosleep. Nah, baik. Yang pertama menggoyangkan kepala anak, digoyangkan dagu. Kemudian sebutkan namanya. Kita sebutkan nama anak. Kemudian kita kasih tahu diri kita. Kasih tahu diri kita yang memberikan sugesti. Misalnya kalau abinya, kalau uminya ya uminya, disebutkan ini umi gitu, ini abi. Nah, lalu bisa kita tanyakan juga. Lalu kita tanyakan bisa dengar ibu, bisa dengar ayah. Boleh kita tanyakan seperti itu. Nah, misalnya dia mengganggu ya atau memberi respon. Nah, kemudian hindari kata jangan atau tidak atau namun saat memberi sugesti. Nah, hindari kata tersebut. Nah, kemudian respon anggukan dari anak kita tunggu ada responnya atau enggak. Kalau enggak apa-apa. Nah, kemudian menggunakan intonasi suara rendah dan bergelombang. Suara rendah dan bergelombang. Nah, menggunakan subjek memberi sugesti. Nah, artinya tadi subjeknya misalnya siapa, ibu atau kita. Atau kita seorang ayah. Itu subjek yang memberi sugesti, itu maksudnya seperti itu. Dan kita tutup hipnosis dengan kalimat arahan ke anak kita bahwa sugestinya sudah berakhir, silahkan kembali ke tidur normalnya, dan besok kalau bangun sehat, bugar, segar, penuh percaya diri. Nah, dan kemudian jurus ketujuhnya yaitu kita yakin bahwa hipnosis itu berjalan dengan baik. Kemudian yang kedelapan, kita dukung hipnosis dengan dukungan dari pasangan hidup kita dan keluarga kita. Seperti itu. Kemudian selalu siap aware ya terhadap perubahan anak kita. Jadi aware kita. Maksudnya dengan perubahan-perubahan yang terjadi, kita itu peduli gitu, care. Jadi kita memberi hadiah, memberi reward, memberi penghargaan seperti itu. Jadi hanya 9 saja ya, hanya 9 teknik gitu di dalam menggunakan hypnosleep. Itu teknik tertulisnya seperti itu. Nah, tapi kalau mau tertulis nanti saya tulis, saya buat, nanti saya kirimkan. Nah, seperti itu. Insya Allah Ustaz Syahrul Munawar nanti saya kirimkan dalam bentuk tulisan. Kalau mengenai tidur bebas, Sat. Dia celentang, tidur ke kiri, ke kanan atau tengkurap bebas ya. Bebas, nggak ada, Bebas, ya. nggak ada harus posisi tertentu, nggak ada. Bebas merdeka. Bebas merdeka kalau posisinya. Seperti itu. Iya. Baik, yang lain silahkan bertanya, boleh dalam bentuk chat, boleh dalam bentuk langsung bertanya ya. Ini sesi kita yang terakhir. Semoga dapat manfaat ya dengan Amin. ilmu ujian Amin. malam ini Ya Allah. betul-betul kita bisa merubah ya. Ya kita hanya bisa berikhtiar, yang merubah itu kan Allah gitu. Tapi kita betul-betul ingin menjadikan generasi yang gemilang, insya Allah, dengan anak-anak kita ini. Mutiara-mutiara indah yang Allah titipkan kepada kita. Silakan, Ustaz, mau tanya, San. silakan Ustaz. Berarti yang untuk apa namanya materi ini khusus anak di bawah umur 12 tahun gitu ya? Iya, benar sekali. Di bawah 15 tahun lah. Di bawah 15 tahun. Berarti kalau di atas 15 tahun berarti dia pakai hipnoterapi gitu ya? Formal hipnosis. Normal. Formal ya? Ya, formal hipnosis.
Formalisasi itu apa dalam keadaan sadar gitu ya? Ya, betul sekali. Yang kita udah belajari di fundamental sama advance kemarin. Oke, siap. Nah, bagi Oh, yang berarti belum